Ya, wudu kalau nggak niat nggak sah wudunya. Itu namanya cuci muka. Jadi kalau mazhab Hanafi itu tampung air, diusap kepala seperti tadi, misal contoh satu kali aja usapan ya, sekali. Kalau memang rambutnya bisa membalik, balikkan lagi. Kemudian langsung usap tanpa mengambil baru. Langsung telinga diusap. Nah caranya tadi, bagian jari telunjuk membersihkan bagian dalam. Kemudian ibu jari bersihkan kerjanya. Imam Syafi'i mengatakan, yang penting ada bahagian yang terusap walaupun sedikit, cukup. Ya karena memang bahasanya usap kepala, usap rambut. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung, pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 147-666-6666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian setelah itu, yang pertama, setelah Anda dibukakan hati Anda untuk berderma, berterima kasihlah kepada Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Yang kedua, Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer atau konfirmasi ke nomor telepon 0852 6541 6060. Lebih dari itu. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid Mutmainnah, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, insyaallah kita yang hadir semua di majelis ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam hari ini kita kembali syukur pada Allah. Tentunya syukur anugerah yang paling mahal, iman Islam sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita. Syukur juga dengan anugerah-anugerah lainnya, terutama di malam hari ini tentu anugerah termahal diantaranya taufik yang Allah berikan kepada kita, bisa datang ke masjid melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Syukur dengan anugerah kesehatan, panjang umur, lapangnya waktu, anugerah-anugerah yang lain. Semoga dengan kita selalu syukur Allah jaga kita dalam iman, dalam Islam, selalu diberi taufik untuk taat pada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.
menyingkat waktu di kesempatan malam ini kita kembali lanjutkan i'tikaf. Bagi Bapak Ibu yang belum niat maka jangan lupa niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf Bapak Ibu kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab hadis berkaitan dengan membahas dalil-dalil hukum. Kita baru saja di pekan lalu masuk dalam judul pembahasan babul wudu, bab tentang wudu, tapi sesuai dengan judul kitab. Kitab ini membahas dalil-dalil hukum. Jadi memang hadis yang kita baca, kemudian bagaimana kita akan bahas nanti ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama dari hadis yang kita baca. Bapak Ibu, Bulughul Maram ini kitab dalil dari 4 mazhab. Jadi bukan cuma membahas dalil satu ulama saja atau misal mazhab Syafi'i saja, tidak. Tapi juga akan dinukil oleh beliau nanti hadis-hadis. Ini dalil ulama Maliki. Nanti juga ada dalil dari mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan ulama-ulama dari kalangan 4 mazhab. Maka disitulah pentingnya bagi kita nanti untuk fokus akan disampaikan nanti ini mazhab mana. Nah kita sendiri tahu di negeri kita mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Maka nanti fokuskan. Ini jangan bercampur aduk, oh nanti suka-suka kita milih. Tidak. Malah terjadi percampur adukan ibadah yang nanti rawan bisa-bisa saling membatalkan. Kalau mencampur aduk ibadah itu terkadang talfik itu bisa saling membatalkan. Walaupun mungkin ada yang tidak. Tapi kalau sudah saling membatalkan, itu kita campur aduk, itu namanya talfik yang dilarang. Nah kita akan baca nanti beberapa hadis lanjutan dari bab wudu, nanti akan diterangkan ini mazhab mana, fokusnya nanti Bapak Ibu perhatikan mazhab Syafi'i yang mana dari dalil-dalil hadis yang kita baca nanti. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun nanti mungkin itu dalil di mazhab di luar mazhab Syafi'i, itu sebagai tambahan wawasan. Sehingga kita tidak terlalu kaku, tidak terlalu sempit pemahamannya. Jadi mengetahui dalil hadis di luar mazhab Syafi'i untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Kita lanjut hadis nomor 4 dalam bab wudu. Jadi nomor 4 dalam bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa bisanadinal muttasil ilal imam Ibni Hajar al-Asqalani qala. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim. Diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu, dalam pembahasan sifat wudunya Nabi. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Nabi mengusap bi ra'sihi, kepala beliau. Jadi bahasanya memang ngusap kepala. Walaupun nanti kadang sering diterjemahnya ngusap rambut. Karena nggak semua orang kan punya rambut. Jadi kalau yang diwajibkan itu ngusap rambut, yang nggak punya rambut, jadi masalah nanti. Botak kepalanya, apa yang mau diusap. Jadi bahasa Quran itu, wamsahu biru'usikum, usap kepala. Nah karena rambut itu di kepala, boleh ngusap rambut. Nabi mengusap kepala beliau, rambutnya. Fa'akbala biyadaihi wa adbaro. Maka Nabi mengarah dari depannya kepala dengan kedua tangan beliau dan kemudian mengarahkan ke arah belakang. Wa fi lafdhin lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi memulai dengan bahagian depan kepala beliau. Thumma dhahaba ila qafahu. Kemudian beliau mengarah berjalan ke arah bahagian ke belakang. Thumma raddahuma. Kemudian Nabi mengembalikan kedua tangan tadi ilal makan alladzi bada'a minhu, ke tempat yang beliau tadi memulainya. Ini pembahasan wudu tentang mengusap
rambut atau mengusap kepala dan bagaimana tata cara sunnahnya. Nah, dari hadis tadi diterangkan bahwa Nabi mengusap rambut, mengusap kepala beliau. Caranya Nabi memulainya dari bahagian depan, kemudian beliau tarik ke belakang. Selepas itu beliau kembalikan lagi ke tempat semula, ke depan lagi. Nah, ini hadis yang baru kita dengar. Nah, dari hadis ini tata cara berwudu terutama dalam bahagian mengusap rambut. Mengusap rambut atau mengusap kepala ini adalah termasuk bahagian rukun-rukunnya wudu. Wajib. Wajib itu tidak bisa tidak. Jadi kalau ada orang wudu, kok nggak ngusap rambut, maka wudunya tidak sah. Jadi yang fardu dalam wudu itu, terutama dalam mazhab kita ini, ada 6. Yang pertama, niat. Jadi wudu kalau nggak niat, nggak sah wudunya. Itu namanya cuci muka. Jadi orang-orang selain Islam bangun tidur kan kadang cuci muka juga. Itu wudu nggak namanya? Nggak, cuci muka. Nah kita wudu, rukun fardu yang pertamanya adalah niat. Kemudian diantaranya lagi, rukun atau fardunya wudu lagi adalah membasuh wajah. Kemudian membasuh tangan sampai siku, kedua tangan. Kemudian selepas itu mengusap rambut. Kalau nggak punya rambut ya kepala. Kemudian selepas itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, yang terakhir, tertib. Tertib itu berurutan. Yang fardu ini nggak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nggak sah wudunya. Mesti wajah dulu, tangan setelahnya, rambut, setelah itu kaki. Satu dibolak-balik, nggak tertib, nggak berurutan, tak sah wudunya. Maka tertib berurutan itu wajib. Nah, 6 perkara ini termasuk rukun wudu. Jadi ini membahas salah satu rukun wudu yaitu mengusap rambut. Sebelumnya sudah kita bahas juga, tapi kita ulangi sedikit. Mengusap rambut itu fardu. Nah, hanya saja yang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, terutama 4 mazhab. Bagaimana batas minimal mengusap rambutnya? Itu sudah pernah kita bahas, tapi diulangi sedikit. Imam Syafi'i mengatakan, yang penting ada bahagian yang terusap walaupun sedikit, cukup. Ya karena memang bahasanya usap kepala, usap rambut. Macam orang kalau ada kepalanya itu didorong pakai 1 jari. Walaupun cuma yang kena itu cuma 1 jari, kepalanya didorong, itu dia bilang, kenapa kamu dorong kepala saya? Kan tidak perlu dikasih tahu 1 jari, enggak. Jadi walaupun kena 1 jari, itu sudah dikatakan mendorong kepala. Jadi bahasa itu sudah cukup. Berwudu ketika dikatakan mengusap kepala, maka dengan usapan walaupun kena cuma sedikit, walaupun 1 helai. Tapi siapa yang mau ngusap rambut cuma 1 helai? Karena kurang kerjaan kalau cuma megang 1 helai habis itu diusap. Mencukupi dari segi cukupnya. Imam Abu Hanifah mengatakan minimal itu nasiyah, ubun-ubun. Nah, kalau bahasa Imam Abu Hanifah itu 1/4. 1/4 kepala. Imam Ahmad dengan Imam Malik mewajibkan mengusap seluruh kepala. Nah ini yang paling berat. Paling ketat. Jadi seluruhnya diwajibkan. Kecuali dia kalau sedang pakai sorban, maka bisa dia usapkan ke sorbannya. Nah, kita Imam Syafi'i, di mana dalilnya beliau tidak mewajibkan mengusap seluruh rambut atau seluruh kepala, karena nanti ke depan akan ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi pakai imamah, pakai sorban. Maka sorban imamah yang Nabi pakai itu nggak dilepas. Maka Nabi mengusap rambut, kemudian sorbannya juga sekaligus diusap. Nah kita boleh ngusap sorban boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya rambutnya ada yang kena. Kalau cuma sekedar sorban saja itu enggak sah. Jadi misal yang pakai sorban terutama, kalau peci kan gampang dibuka. Yang pakai sorban itu kalau dibuka masangnya rumit lagi. Jadi pakai sorban, yang penting di bahagian kepala itu rambutnya ada yang kena, maka mencukupi. Silahkan nanti sorbannya diusap.
Nah, tata cara. Nah, di sini tata caranya yang dibahas. Kalau khilafiyahnya sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah bahas. Di sini hadis yang baru saja kita baca menerangkan tata cara mengusap rambut. Nabi memulai dari bahagian depan, kemudian mengarah ke bahagian belakang. Beliau kembalikan lagi tangannya ke tempat semula, balik ke depan lagi. Jadi caranya nanti di hadis yang setelahnya ini. Ya, di hadis ini diterangkan dari depan ke belakang, kemudian mengarah lagi ke bahagian depan, dibalikkan ke tempat semula. Ibu jari kita, jempol, itu letakkan di bahagian pelipis. Letakkan di bahagian pelipis. Kemudian jari-jari tangan yang sekiranya bisa gabung. Jari tangan kita yang bisa nyambung, ya digabungkan. Yang tentu yang paling panjang itu jari tengah. Nah, kalau jari tengah bisa jumpa, ya jumpakan. Kalau memang jari yang lain bisa jumpa, jumpakan. Jadi, letakkan ibu jari di pelipis. Kemudian gabungkan jari-jari yang bisa bergabung. Mulailah setelah diambil air, ini bukan menyiram kepala ya, mengusap, namanya ngusap tuh basahi, airnya dibuang. Itu ngusap. Jadi bahasanya Quran itu usap rambut, bukan membasuh. Kalau membasuh itu disiram, ini nggak ngusap. Dibuang air, selepas itu ibu jari di pelipis, gabungkan beberapa jari kita, mulai dari depan. Mulai dari depan, kemudian arahkan, kalau diikuti hadis ini, Nabi ngarahkan ke belakang. Nah, jadi ditarik, diarahkan ke belakang, kemudian kembalikan ke tempat semula, ke depan lagi, balikkan lagi ke depan. Nah, itu cara yang disampaikan di dalam hadis ini. Nah, sekarang udah berapa tahun kita wudhu? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba mengusap rambut dengan cara seperti itu? Nah, ini kan enggak diambil air, usap aja. Itu sudah menunaikan yang diperintahkan, sudah. Tapi sekarang kita mau mengarah dengan cara yang sunnah. Nah, itu tadi cara sunnah. Dari depan ke belakang, kemudian ke depan kembali. Hanya saja secara detailnya. Orang yang sunnah untuk mengembalikan tarikan dari belakang ke depan, itu adalah orang yang sekiranya rambutnya itu ketika dia telah mengarahkan ke belakang, dikembalikan ke depan, itu rambutnya memang membalik. Maka itu sunnah. Tapi kalau rambutnya pertama, terlalu pendek. Atau yang kedua, terlalu panjang. Nah, dua kondisi ini, kalau terlalu pendek atau terlalu panjang, yang sekiranya kalau dibalikkan ke depan, itu nggak membalik. Tetap itu juga yang terusap. Maka tidak sunnah untuk mengembalikannya ke depan. Jadi cukup dari depan ke belakang sekali. Macam saya ini pendek nih, jadi cukup sekali aja. Nggak perlu ke depan lagi. Kenapa ke depan? Ya itu juga yang terusap, itu mustakmal. Tapi sekiranya kalau ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan, itu membalik rambutnya, berarti dia mengusap bahagian dalam. Tadi bahagian luar, sekarang membalik bahagian dalam, itu disunahkan. Nah, sedangkan orang yang terlalu pendek, contohnya rambut saya kan, atau yang terlalu panjang, umumnya perempuan. Nah, kalaupun perempuan buat, itu juga itu aja yang terusap, maka nggak sunnah untuk menarik lagi ke depan. Karena rambutnya perempuan panjang. Nah, kalau dia tarik ke belakang, dia balikkan ke depan, ya tetap itu yang terusap. Tidak sunnah untuk mengembalikan tarikan itu ke depan kembali. Nah, dalam mazhab kita, sebenarnya sudah dibahas di pekan lalu, mazhab kita Imam Syafi'i untuk mengusap rambut kepala tetap sunnah 3 kali. Nah, hadis-hadis yang menerangkan 1 kali ada hadis sebelumnya itu. Hadis sebelum ini. Nabi pernah wudhu, rambut diusap 1 kali. Nah, bagaimana caranya menggabungkan? Menurut Imam Syafi'i, gampang menggabungkannya. Yang 1 kali itu menunjukkan libayanil jawas. Boleh. Jadi jangankan cuma rambut. Tangan kalau mau dibasuh sekali, boleh. Wajibnya memang 1. 2 sunnah, 3 sunnah. Nah, jadi Nabi kok pernah ada diriwayatkan kok ngusap rambut cuma sekali. Libayanil jawas, menunjukkan boleh. Jadi kalau ada yang wudhu, entah anggota manapun dia basuh sekali, yang lainnya 3 kali, ya wudhunya sah. Nah, sedangkan afdolnya tetap
bahagian rambut itu diusap 3 kali. Ini dalilnya menggabungkan dalil hadis dengan dalil qiyas. Dalil hadisnya diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau berwudu untuk rambut pun 3 kali, dan beliau mengatakan itulah wudunya Rasulullah. Jadi ada hadisnya, rambut pun 3 kali. Secara qiyas, sebagaimana anggota lain itu 3 kali, mestinya juga rambut itu 3 kali. Jadi dalil hadis dipakai, dalil qiyas juga dipakai. Nah, sedangkan yang mengatakan tidak sunnah lebih dari 1 kali, ya dia bingung nanti menjawab hadis yang menerangkan 3 kali. Nah, sedangkan kalau ulama seperti Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah 3 kali, nah hadis yang 1 kalinya gimana? Libayan bil jawaz, itu boleh. Membuat sekalipun wudunya tetap sah. Nah, ini cara yang diterangkan dalam hadis ini, bagaimana tata cara mengusap rambut. Wa an Abdillah bin Amr diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Amr, ini hadis setelahnya. Fi sifatil wudu'i, dalam menceritakan sifat wudunya Nabi. Faqala, beliau mengatakan, thumma masaha bi ra'sihi, kemudian Nabi mengusap rambut beliau. Wa adkhala isba'aihi sabbahatain, kemudian Nabi memasukkan jari telunjuk beliau, kedua jari telunjuk beliau, fi udhunaihi, dimasukkan ke dalam telinga. Wa masaha bi ibhamaihi, dan Nabi mengusap dengan ibu jari beliau, zahira udhunai, bahagian luar kedua telinga. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini masuk dalam pembahasan anggota wudu setelahnya. Di hadis ini, Nabi mengusap rambut, selepas itu Nabi memasukkan kedua jari telunjuk dimasukkan ke bahagian dalam telinga, kemudian Nabi memasukkan jari ibu jari, Nabi menggunakan ibu jari untuk bahagian luarnya telinga. Nah, ini sekarang bahagian telinga. Bagaimana cara mengusap telinga? Mengusap telinga, hukum telinga diusap itu sunnah. Jadi telinga itu tidak termasuk bahagian fardu. Nah, hadis yang di sini, ini pendukung mazhab Hanafi. Hadis yang baru kita dengar tadi ini mendukung mazhab atau fatwa Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa karena Imam Abu Hanifah itu memakai dalil innal udhunani minar ra'si, telinga itu termasuk bahagian kepala. Menurut Imam Abu Hanifah begitu. Jadi sebahagian dari fatwa Imam Ahmad juga begitu. Nah, ulama yang mengatakan telinga itu termasuk bahagian kepala, maka ini mazhab Hanafi ya, maka mereka menggabungkan penggunaan air untuk rambut, tidak perlu mengambil air baru, langsung mengusap telinga setelahnya. Nah, sedangkan mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada dalil sendiri nanti. Nabi, nanti ke depan, Nabi berwudu, kemudian Nabi mengusap telinga dengan menggunakan air baru, bukan dari sisa air mengusap kepala. Nah, di sini ikhtilafnya. Ikhtilafnya itu, mengusap telinga itu pakai air bekas air kepala atau mengambil air baru. Mazhab Syafi'i mengambil air yang baru. Mazhab Imam Abu Hanifah tidak mengambil air baru, menggunakan sisa kepala. Nah, jadi kalau mazhab Hanafi itu tampung air, diusap kepala seperti tadi, misal contoh 1 kali aja usapan ya, sekali. Kalau rambutnya bisa membalik, balikkan lagi. Kemudian langsung usap tanpa mengambil air baru. Langsung telinga diusap. Nah, caranya tadi, bahagian jari telunjuk membersihkan bahagian dalam. Kemudian ibu jari bersihkan kerjanya luar telinga. Nah, jadi bersihkan dalam tuh kerjaannya jari telunjuk, yang bagian dalam semua dibersihkan. Kemudian ibu jari bersihkan bahagian luar telinga. Nah, itu tata cara membersihkan telinga. Perlu kita ajari anak. Kadang kalau enggak ya kita pun sampai tua, sampai mati enggak juga tahu cara sunnahnya. Jadi caranya dulu tahu, tentu baru bisa diamalkan. Jadi caranya tadi, jari telunjuk bahagian dalam, ibu jari membersihkan bahagian kelopak luar.
Nah ini kalau kita buat, bersih telinga bahagian dalam, juga bersih telinga bahagian luar. Kita Pekanbaru ini karena panas, berkeringat, itu banyak keraknya telinga itu. Jadi kalau nggak dibersihkan, nggak cukup cuma pakai pembersih telinga. Kalau dokter malah ngelarang kita pakai pembersih telinga. Jadi kalau kita cuma membersihkan pakai cotton bud yang hanya membersihkan bahagian telinga dalam. Sedangkan untuk wudu itu betul-betul bahagian zohir kita dibersihkan telinga itu. Nah, jadi orang yang rajin wudu itu otomatis juga menjaga kebersihan. Nah kemudian tadi ikhtilafnya mengenai air baru atau tidak. Nah mazhab kita mengambil dalil nanti di depan menggunakan air yang baru, bukan air bekas mengusap rambut. Jadi ambil tampung air baru, buang, kemudian usapkan, baru bersihkan telinga kita. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis setelahnya daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza staiqadha, ketika bangun tidur, ahadukum, salah seorang di antara kalian, min manamihi, daripada tidurnya, falyastangfir, hendaklah dia istighfar salasan, sebanyak 3 kali. Apa itu istighfar? Memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan. Istighfar itu ngeluarkannya. Kalau masukkan air ke hidung namanya istinsyaq. Jadi masukkan air ke hidung itu satu sunnah, ngeluarkannya sunnah tersendiri. Tapi kalau kumur-kumur memang definisinya masukkan kemudian keluarkan, itu kumur-kumur. Kalau dimasukkan tidak dikeluarkan bukan kumur-kumur namanya, tapi minum. Kok dimasukkan air ke mulut, lepas itu tidak dikeluarkan, itu minum namanya. Tapi kalau kumur-kumur, masuk, keluar. Tapi kalau istinsyaq, itu masukkan air ke hidung. Ngeluarkan namanya istighfar. Itu satu sunnah tersendiri. Lalu Nabi mengatakan, kalau kalian bangun dari tidur, maka istighfarlah 3 kali. Jadi masukkan air ke hidung, selepas itu keluarkan. Berapa? 3 kali. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, yabitu ala khaysyumihi, setan itu menginap tinggal di hidungnya. Setan tuh entah kenapa pula dia di situ. Jadi untuk menghilangkan setan tadi ini bisa jadi secara zahir atau sifat-sifatnya bisa jadi secara zahir, bisa jadi. Kalau kita tidak buat, maka paling tidak kesemangatan ibadah, kesemangatan di hari itu tuh jadi hilang. Nah, jadi sunnah-sunnah itu Nabi ngajarkan di antara hadisnya tadi ini, setan tuh hinggap di hidung. Ada hadis lain yang menerangkan, kata Nabi, kalau seseorang bangun tidur, dia zikir ingat pada Allah, maknanya baca doa. Selepas itu, setiap orang tuh tidur diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Nah, 3 ikatan itu kalau mau lepas, yang bangun tidur baca doa, maka 1 ikatan lepas. Kemudian selepas itu berwudu, 1 ikatan lepas. Kemudian selepas itu sholat 2 rakaat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Kata Nabi, kalau ini dia buat, akhirnya di hari itu dia bangun berjalan dalam keadaan semangat. Tapi kalau nggak dibuat, hari itu bangun, kemudian hidup dalam keadaan malas. Nah, termasuk di hadis itu kan secara umum wudu. Jadi wudu. Nah di sini terutama yang diperhatikan adalah istighfar. Ini jangan ditinggalkan. Satu sunnah tersendiri. Wa anhu, juga diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah, idza staiqadha, ketika telah bangun ahadukum, salah seorang di antara kalian, min naumihi, daripada tidurnya, fala yaghmis, maka janganlah dia memasukkan yadahu, janganlah dia memasukkan yadahu, tangannya, fil ina'i, ke dalam air, hatta yaghsilaha, sehingga dia membasuhnya salasan 3 kali. Fa innahu, karena sesungguhnya dia la yadri, dia tak tahu, aina batat yaduhu, di mana tangannya tadi malam menginap. Tangannya tuh geranyang mana-mana kan nggak tahu. Jadi kalau bangun tidur, jangan langsung dimasukkan ke dalam air. Muttafaqun alaih wa hadza lafzu Muslim. Hadis ini Bukhari Muslim, tapi lafadznya lafadz Imam Muslim. Nah di sini di antara sunnah wudu, tapi di sini
zaman dulu Bapak Ibu itu kan nggak pakai keran. Zaman dulu tuh kalau wudhu tuh pakai wadah, entah ember atau gayung atau apapun wadah. Jadi kalau orang tuh berwudhu, maka mau tak mau kan dia masukkan tangannya ke dalam. Nah sekarang kalau bangun tidur, jangan langsung masukkan tangan, kata Nabi. Karena kamu nggak tahu tangan kamu tuh tadi malam tuh menginapnya di mana itu. Nah apalagi orang Arab, daerah panas, berkeringat. Nah akhirnya tanpa sadar kadang najis. Kalau memang di situ diyakini ada najis, maka larangan di sini larangan haram. Tapi kalau tidak yakin ya larangannya larangan makruh. Tapi di sini yang terpenting bangun tidur, cuci tangan itu tangannya jangan masuk, tapi dicuci terlebih dahulu. Lah kalau kita kan mudah, memang pakai keran, nggak dimasukkan kok. Maka hadis ini berlakunya larangan kalau pakai metode wudhu zaman dulu. Nah zaman sekarang di kampung-kampung kan masih banyak yang pakai bak atau pakai, kalaupun ada bak air itu kan juga ada gayungnya. Nah umumnya kan kadang orang-orang di kampung itu kan bukan di kampung, kita pun juga di kota ada keran ditampung juga kadang kan. Nah kalau memang pakai cara seperti itu, wudhu pakai gayung boleh nggak? Boleh aja. Tapi tadi ambil dulu air, cuci dulu tangan. Nah selepas itu baru nanti bisa berwudhu pakai gayung. Niatkan tangan itu jadi gayung untuk pas ngambil air. Ini nanti ada pembahasan tersendiri. Boleh tapi ambil, masukkan tangan ke dalam, tapi nanti niatkan tangan itu pas ngambil sebagai gayung. Sehingga nanti air yang di dalam gayung itu tidak jadi musta'mal. Tapi boleh. Tapi sebelum memasukkan tadi, cuci dulu di luar terlebih dahulu. Hadis setelahnya, an Lakit ibni Sabrah daripada Lakit ibnu Sabrah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Sempurnakanlah wudu itu maknanya yang fardu, yang sunnah kerjakan, adab-adab dijaga. Wa khallil bainal asabi', sela-selailah antara jari-jari tangan. Nah ini termasuk sunnahnya wudu. Jadi menyela-nyelai jari tangan, sunnah. Pas kita basuh tangan, sampai pergelangan tangan itu kan sebelum mulai wudu, itu kan tangan sunnah dicuci. Maka di antara sunnahnya sela-selai. Termasuk nanti pas basuh tangan sampai siku, juga sunnah menyela-nyelai jari tangan. Nyela-nyelai jari tangan itu, dengan cara apapun dia buat sudah dapat sunnah. Tapi cara yang paling mudah dengan cara digabungkan begini, isbak. Nah, jadi membasuh, digabungkan di sela-selai seperti ini cukup. Itu sudah dapat mengamalkan sunnah. Wa baligh fil istinsyak. Di antara sunnahnya lagi, baligh fil istinsyak. Dalam-dalamlah dalam istinsyak, menghirup air ke hidung. Illa ang takuna shaiman, kecuali engkau ke dalam kondisi berpuasa. Kita sudah bahas matmadho istinsyak di pertemuan yang lalu, bagaimana kaifiat tata caranya. Nah ini hadis ini ada pengulangan. Nah jadi ada beberapa sunnah di sini yang perlu kita perhatikan, yaitu di antara sunnahnya wudu, terutama berkaitan dengan jari-jari, entah jari tangan atau jari kaki. Dalam wudu itu sunnah untuk kita sela-selai jari-jarinya. Nah kalau untuk jari tangan tadi, bisa dengan cara apapun, tapi yang paling mudah itu afdal caranya adalah dengan cara menggabungkan begini. Isbak. Nah sedangkan jari kaki, bagaimana cara menyela-nyelai jari kaki? Jari kaki itu sunnahnya, kalau kita wudunya betul-betul ikut sunnah, wudu itu sunnahnya sambil duduk. Nah kondisi kita kan masjid rumah itu, wudunya memang keadaan memaksa kita berdiri. Nah kalau kita sudah wudunya berdiri, akan ada beberapa sunnah-sunnah lain yang menjadi hilang. Nah salah satu contoh sunnah yang akan hilang kalau kita wudunya berdiri, menyela-nyelai jari kaki, itu nggak akan bisa. Jangankan yang tua, yang muda pun nggak bisa, apalagi yang tua. Nah kalau kita amalkan sunnah, di antara sunnahnya wudu itu sunnahnya duduk. Wudu itu sunnahnya duduk. Nah kalau kita duduk, bisa kita menyela-nyelai jari kaki. Jari kaki itu cara menyela-nyelainya
menggunakan kelingking kiri. Kelingking tangan kiri kita gunakan untuk menyela-nyelai jari kaki kita. Mulailah dari jari kaki paling kanan, berurutan terus sampai jari kaki paling kiri. Kan ada 10 jari itu. Dari kanan, mulai sampai kiri. Itu untuk kaki. Mulainya dari jari kaki kanan, sampai nanti terus mengarah ke kiri, ke kiri, ke kiri, sampai ke jari kelingking kiri. Menggunakan kelingking tangan kiri, dan sunnahnya membersihkannya dari arah bawah. Dari bawah. Bisa tergambar Bapak Ibu. Kalau saya contohkan nampak pula kaki nanti kan. Nah, itu bisa diamalkan tadi. Sebenarnya dengan cara apapun dia menyela-nyelai, itu sudah teramalkan sunnah menyela-nyelai jari. Tapi cara afdalnya seperti tadi yang kita terangkan. Hadis yang nomor 9 dalam bab ini an Utsman radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Utsman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya Nabi yukhallilu, Nabi menyela-nyelai lihyatahu, jenggot beliau, fil wudu'i, di dalam wudu. Akhrajahu Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis Imam Tirmidzi, wa shahahahu, beliau mensahihkan, wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Sayyidina Utsman mengatakan, Nabi ketika wudu itu menyela-nyelai jenggotnya. Tadi jari disela-selai, sekarang jenggot. Hadis ini pertama menerangkan tentang kondisi Nabi. Nabi itu berjenggot. Jadi memelihara jenggot itu hukumnya sunnah. Kalau di 4 mazhab, yang paling ringan masalah jenggot itu kalau dari segi fatwa 4 mazhab memang mazhab Syafi'i. Mazhab umum daripada 3 mazhab selain mazhab Syafi'i itu haram mencukur jenggot. Nah, mazhab Syafi'i dari segi fatwa kaul yang lebih diunggulkan, kaul mu'tamadnya, dan itu yang diunggulkan oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, dan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i, itu lebih mengunggulkan mencukur jenggot itu hukumnya makruh. Nah, tapi dibalik manapun fatwa itu tadi, memelihara jenggot itu sunnah. Nah, di sini Nabi itu ketika wudu, jenggotnya disela-selai. Lah sekarang orang kalau punya jenggot, rawat. Jangan jenggot tuh semacam tak terawat, enggak. Jadi termasuk orang yang perhatian dengan jenggot, kalau berwudu dia harus perhatikan. Disela-selai jenggotnya. Nah, menyela-nyelai jenggot, kalau memang jenggot orang itu tipis, hukum menyela-nyelai jenggot itu wajib. Kalau jenggotnya itu tebal, maka yang wajib itu bahagian luar dibasuh, menyela-nyelai bahagian dalam hukumnya sunnah. Nah, kalau tipis itu bagaimana cara membedakan antara tipisnya jenggot atau tebal? Nah, kan tadi katanya kalau tipis wajib semua. Karena jenggot ini termasuk bulu yang tumbuh di wajah. Apapun bulu dan rambut yang ada di wajah itu mesti dibasuh semua. Nah, cuma untuk jenggot ada sedikit keringanan antara tebal dengan tipis. Tipis wajib semua, disela-selai wajib. Tapi kalau yang tebal, bahagian luar saja, bahagian dalamnya itu tak wajib tapi sunnah. Nah, tebal tipis, bagaimana cara membedakan tebal dan tipis? Tebalnya jenggot orang adalah ketika seumpama kita ngobrol dengan satu orang yang ada jenggotnya di depan kita, namanya ngobrol. Ngobrol itu Bapak Ibu jarak cuma 1-2 meter. Kalau lebih dari itu tuh nggak ngobrol namanya. Kok jaraknya ada kawan 5-6 meter depan, itu bukan ngobrol. Itu teriak-teriak itu. Jadi jarak ngobrol sekitar 1 atau 2 meter. Kalau kita berada di depan orang yang ada jenggotnya 1 meter nih. Kok di situ, nih matanya kalau sehat, kok nampak tempat tumbuhnya jenggot. Nampak itu kulit tempat tumbuhnya. Maka berarti jenggot orang tadi tipis. Tapi kalau nggak nampak, itu berarti jenggotnya tebal. Jadi tebal tipis itu seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Dan di sini hukumnya tadi menyela-nyelai jenggot itu memang bisa dihukumi sunnah kalau memang jenggotnya tebal. Yang wajib bahagian luar, luarnya harus. Jadi harus dia usap
bersihkan, dia basuh. Nah, sedangkan bagian dalam kalau memang tebal itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yang tipis, umumnya kita orang-orang Indonesia secara umum mayoritas kebanyakan jenggotnya itu tipis. Maka harus perhatian, mesti disela-selai jenggotnya. Karena kalau tidak, dikhawatirkan bahagian jenggot itu karena termasuk dihitung bahagian wajah, air tidak sampai di sana. Nah, kalau nggak sampai, wudunya tidak sah. Wudu tidak sah, sholatnya nggak sah. Kalau sholat tidak sah, berarti dia meninggalkan perkara wajib. Kalau sholatnya sholat wajib kan. Nah, terus bagaimana mau dapat ridho Allah ketika sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadirin wal hadirat, hadis-hadis lanjutan dalam bab wudu berkaitan dengan dicampur, memang ada fardunya di dalam, ada pembahasan sunnah, karena memang ada ikhtilaf-ikhtilaf para ulama dalam menyikapi hadis. Satu hadis kita baca terakhir. Hadis yang ke-10 dalam bab ini. An Abdullah bin Zaid, daripada sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atabi thulutsai mutin. Nabi didatangkan air kepada Nabi thulutsai mutin, 2/3 mud. Mud itu ukuran barang kalau di dua tangan ini digabungkan ngambil beras begitu, ini namanya mud, 1 mud. Ya 2/3 mud, ya tadi Nabi mengambil air seukuran itu 2/3-nya. Faja'ala yadluku dhira'i, jadi Nabi mengambil air dengan kedua tangan ini 1 mud, tapi tidak penuh 2/3. Faja'ala yadluku dhira'i, maka Nabi kemudian selepas itu menggosok kedua siku beliau. Akhrajahu Ahmad wa shahahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, ini hadis menerangkan tentang hukum menggosok. Kalau hukumnya kan tidak diberitahu Bapak Ibu, wajib atau sunnah. Kalau dibuat Nabi, itu namanya perintah. Nah, perintah itu ada 2, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Imam Syafi'i dan Jumhur itu diantaranya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa menggosok-gosok anggota wudu ketika berwudu itu hukumnya sunnah. Jadi wajah setelah dibasuh itu digosok, tangan juga digosok, kaki juga digosok. Lah menggosok, ya deluku, itu apa hukumnya? Hukumnya sunnah menurut jumhur. Nah, sedangkan Imam Malik, beliau mengambil dalil perintah di sini perintah wajib. Jadi salah satu wajibnya wudu menurut Imam Malik adalah menggosok. Nah, menggosok ini Bapak Ibu, tujuan sebenarnya untuk memastikan air itu sampai ke bahagian wajib, anggota wajib wudu. Kalau kita, Imam Syafi'i, mazhab kita Syafi'i, walaupun menurut Imam Syafi'i sunnah, tapi kalau kita ragu di tangan atau anggota wudu, kok kalau nggak digosok air nggak sampai, berarti gosok jadi wajib. Bukan masalah gosoknya wajib, nyampaikan airnya itu yang wajib. Nah, sedangkan Imam Malik nggak mutlak wajib. Nah, untuk khuruj minal khilaf, selamat kita daripada khilafiyahnya ulama, sebisa mungkin wudu itu sambil digosok. Walaupun dalam mazhab kita, sebenarnya menggosok itu tidak termasuk bahagian wajibnya wudu. Kok ada orang wudu nggak digosok, wajah nggak digosok, bisa wajah nggak digosok, pakai pancuran? Kan nggak digosoknya jadinya tuh. Orang kan pakai shower tuh sekarang, ditampuk, disiramnya aja kepalanya itu. Habis itu disiram tangannya, tangan kanan, tangan kiri, kepala kena, kaki juga sekedar disiram. Nggak digosok, sah ndak wudunya, selagi dia sudah meyakini air sampai wudunya sah. Nah, cuma nggak sunnah, sunnahnya digosok. Nah, kita pun secara praktek sebenarnya memang digosok. Banyaknya praktek kan wajah digosok, tangan juga, rambut diusap, kaki juga digosok. Itu untuk memastikan air sampai kepada anggota wajib wudu. Lah ini hadirin, beberapa hadis tadi cukup banyak kita baca hadis-hadis berkaitan dengan bab wudu. Ini yang bisa kita bahas, kita baca di malam hari ini. Ada sisa beberapa menit sampai masuk azan Isya. 3 atau 4 menit tersisa. Sebelum kita tutup, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, diskusi, tanya jawab. Kalau ada, mungkin pembahasan sesuai pertanyaan sesuai tema atau di luar tema mungkin juga ada, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan baca beberapa hadis sampai masuk azan Isya. Ada yang mau bertanya mungkin?
Saya kira kita lanjutkan ya. Ada beberapa menit sampai azan Isya. Azan Isya 19.41. 40 pas. Ada 3-4 menit. Wa anhu diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melihat Nabi ya'khudhu li udhunaihi, Nabi mengambil untuk kedua telinga beliau, ma'an mengambil air, ghairal ma'alladzi akhadha li ra'sihi, selain air untuk mengusap kepala. Akhrajahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Sedangkan dalam riwayat Muslim, wa masaha bi ra'sihi, Nabi mengusap kepala beliau bima'in dengan air, ghairafat liyadaihi, yang bukan menggunakan sisa kedua tangan. Wa huwa riwayat Imam Muslim al-mahfudz, ini yang lebih terjaga daripada riwayat sebelumnya. Nah, ini dalilnya diantara yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sefaham dengan beliau. Nah, di hadis ini Nabi mengusap telinga menggunakan air selain air daripada mengusap kepala. Nah, ini tadi kan kita sudah bahas pembahasan rambut tadi. Jadi ada ikhtilaf. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Hajar memang menerangkan sebenarnya ada 2 riwayat yang menerangkan Nabi mengusap telinga bukan menggunakan air bekas kepala. Itu kalau dibandingkan dengan riwayat yang paling pas, itu riwayat Imam Muslim. Lafadznya itu yang mahfudz, yang lebih terjaga, bukan lafadz seperti itu, yaitu Nabi mengusap kepala tidak menggunakan air bekas tangan. Nah, sebenarnya ini 2 riwayat memang. 2 riwayat. Nah, yang dipakai oleh Imam Syafi'i itu riwayat Imam Baihaqi. Tapi tadi ini bahagiannya ikhtilaf ya. Memang Imam Abu Hanifah, beliau juga menggunakan dalil-dalil yang lain. Karena Imam Abu Hanifah itu kalau sudah ngusap rambut langsung telinga. Nah, ulama-ulama yang menggunakan faham ini memahami bahwa telinga itu bahagian daripada kepala. Jadi kalau sudah ngusap kepala atau rambut, tadi kepala kan rambut kedudukan, maka wajib langsung sekaligus telinga. Nah, kita untuk amannya wudu, telinga itu jangan ditinggal. Kan kalau dalam mazhab Syafi'i telinga itu sunnah. Nah, kalau ada orang wudu nggak ngusap telinga sah, tapi sebaiknya jangan ditinggalkan karena ada ulama yang mengatakan bahwa telinga itu termasuk bahagian kepala. Berarti wajib menurut ulama tadi, cuma bukan mazhab kita. Nah, untuk lebih nyamannya kita di dalam beribadah. Lah, hadis ini tadi yang sudah kita singgung di pembahasan kepala, yang menjadi dalil bagi Imam Syafi'i yang menyampaikan kalau mau mengusap telinga itu mesti menggunakan air yang baru. Kalau dia gunakan air bekas kepala, maka tidak dianggap mengamalkan sunnah mengusap telinga. Karena dia mesti digunakan mengambil air yang baru. Nah, ini hadirin wal hadirat, hadis-hadis lanjutan dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Biasanya kita versinya fikih, kalau ini versinya hadis. Semua kita dengar dalil-dalil hadis dan bagaimana para ulama menyikapi ikhtilaf yang terjadi di dalamnya. Ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Semoga hadis-hadis yang kita dengarkan bisa kita ambil faedah dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnya